Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Mazmur pasal 47. Kita akan belajar dan berbicara tentang raja. Saya ingin membandingkan antara raja yang kita jumpai dalam sebuah permainan catur dengan raja yang sebenarnya dan dibandingkan dengan raja di atas segala raja. Kita akan coba amati bagaimana sebuah permainan catur. Maka kalau Anda memainkan catur, maka Anda akan tahu bahwa di antara bidak-bidak itu selalu ada yang namanya raja. Ada benteng, ada kuda, ada menteri, ada pion, tapi yang pasti ada raja. Yang menarik dalam permainan catur ini, raja adalah bidak yang justru gerakannya itu sangat terbatas. Kalau kita lihat menteri misalnya, dia bisa melaju sedemikian jauh, melaju sedemikian panjang. Benteng juga, kuda juga, langkahnya sedemikian jauh. Tetapi kalau raja itu langkahnya sangat terbatas. Bisa ke kanan, ke kiri, bisa ke sudut, tetapi hanya satu langkah saja. Kalah fleksibel, kalah jauh dibandingkan dengan bidak-bidak yang lain. Tetapi yang kita tidak boleh lupa adalah bagaimanapun juga penentu kemenangan itu ada di raja. Artinya apa? Meski punya banyak pion, meski punya banyak bidak yang lain, meski semuanya utuh, tapi kalau raja sudah mati, maka permainan selesai. Itulah uniknya raja dalam permainan catur. Bagaimana raja dalam kehidupan yang sebenarnya? Maka sebetulnya juga kurang lebih seperti permainan catur itu. Hanya bedanya raja benar-benar punya kekuasaan yang besar, leluasa untuk mengambil keputusan, dan seterusnya. Intinya juga kembali soal raja. Siapa rajanya menentukan sebuah kemenangan. Dan kalau kita bandingkan dengan raja di atas segala raja, ini beda dan beda jauh. Kalau raja di bidak catur itu sangat terbatas, demikian pula raja manusia sangat terbatas. Sekalipun memang dia punya wewenang, punya kekuasaan untuk mengambil keputusan ini, keputusan itu, tapi toh masih sangat terbatas. Beda dengan raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia bisa mengatur, mengontrol, melakukan apapun menurut kedaulatannya. Itu raja di atas segala raja. Dan tidak ada raja di dunia ini yang bisa bertahan menghadapi raja di atas segala raja. Sebab raja manusia diciptakan oleh Dia, raja di atas segala raja. Kabar baiknya adalah bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena itu Mazmur 47 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya, Ia kudus. Bukankah harusnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang adalah raja di atas segala raja? Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Tidak hanya berkuasa atas dunia ini, tapi berkuasa atas seluruh jagat raya. Kekuasaannya tanpa batas. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, ayat ini harusnya memberikan pengharapan kepada kita. Seberat-beratnya pergumulan kita masih memiliki Tuhan yang hidup, Raja yang besar dan penuh kuasa. Dialah yang akan menolong kita semuanya. Kalau kita menghadapi tekanan daripada musuh, kalau kita menghadapi fitnah dari orang-orang yang tidak menyukai kita, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, ingatlah, seberapapun besar kuasa mereka, mereka tetaplah orang biasa. Bahkan kalaupun mereka raja, mereka tetaplah raja biasa, manusia. Ketika kita punya Tuhan kita yang hidup raja di atas segala raja, Dia akan turun menjadi pembela buat kita. Lihatlah banyak kisah di dalam Alkitab. Seperti Daniel misalnya, berusaha dijatuhkan
berusaha dijebak supaya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Orang-orang pikir, wakil raja itu pikir, tamatlah Daniel. Tetapi toh Daniel dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena singa pun dibungkam. Siapa yang membungkam? Tentu saja Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Jadi Mazmur hendak menyatakan, kita bersyukur, kita punya pengharapan. Sebab kita punya Tuhan, bukan Tuhan biasa, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan berkati.